project quality dan juga cost dari mata kuliah manajemen project sistem informasi. Nah, di sini pertama kita akan bahas tentang yang namanya triangle project gitu ya. Triangle project ini ya kayak semacam faktor yang membatasi di dalam ruang lingkup manajemen project gitu. Jadi bagaimana ketika ingin mencapai sebuah kualitas, maka faktor yang harus diperhatikan itu ada yang namanya segi waktu, time, biaya, cost, dan juga scope atau ruang lingkup. Nah, itu adalah faktor pembatas dalam ruang lingkup manajemen project. Jadi kualitas project itu bisa dilihat dari lamanya desain dengan lamanya pemakaian atau waktu ya. Itu akan mempengaruhi cost atau biaya. Nah, project yang baik apabila waktu desain lebih pendek. Nah, sedangkan time use-nya lebih panjang. Gitu. Jadi selisih antara time use dengan time design itu merupakan benefit. Jadi ini ya patokannya triangle project ini. Quality itu dia di tengah. Jadi semakin banyak, semakin panjang gitu ya tadi dari segi waktu, terus juga biaya dan juga scope-nya. Nah ini kalau seimbang gitu ya kayak membentuk segitiga, nah itu dia berarti ya kualitasnya baik gitu ya bisa dikatakan baik. Nah, di sini ada faktor-faktor pembatas dalam ruang lingkup manajemen project. Tadi yang pertama adalah scope atau ruang lingkup. Di mana di sini adalah batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir dari sebuah project. Kemudian ada yang namanya time atau waktu. Di sini batasan waktu untuk menyelesaikan project yang sesuai jadwal. Terus kemudian ada juga cost atau biaya. Nah, ini adalah batasan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan project. Nah, terus kemudian ketiga batasan ini disebut juga dengan triple constraint ataupun scope, time, and cost gitu ya komponennya. Triangle project ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi misalkan terjadi penambahan ruang lingkup project, maka akan menyebabkan bertambahnya panjang waktu pengerjaan project gitu ya. Yang ada pada akhirnya penyebabnya menyebabkan peningkatan biaya gitu. Jadi harus seimbang tuh tadi. Kalau misalkan dia ada penambahan di sisi yang lain itu akan mempengaruhi ke sisi yang lainnya juga. Lalu kemudian ada yang namanya project cost management. Jadi di sini ada definisi dari project cost management. Kalau misalkan kita definisikan cost itu artinya biaya gitu ya. Jadi salah satu faktor ataupun komponen utama sebuah project itu adalah cost atau biaya. Nah, intinya faktor biaya atau cost ini dia akan menentukan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk sebuah proyek. Nah, faktor biaya ini itu dipengaruhi oleh dua faktor sebelumnya, yaitu tadi ada scope dan juga time. Secara umum, makin besar ruang lingkup, semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek. Nah, project cost management itu adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan juga produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Gitu ya. Nah, project cost management ini ke bawahnya ini project cost management itu meliputi fungsi khusus manajemen project yang mencakup fungsinya itu antara lain kontrol pekerjaan, terus juga memperkirakan gitu ya, terus mengumpul data lapangan atau tadi estimasi, penjadwalan, akuntansi, perhitungan dan juga desain. Nah, itu yang dilakukan aktivitas di dalam project cost management. Nah, pengertian dari cost dan juga project cost management tadi ya, cost atau biaya itu adalah sumber daya yang harus dikeluarkan atau harus dikorbankan untuk mencapai tujuan yang spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Nah, biaya pada umumnya itu ukurannya adalah rupiah gitu ataupun dolar gitu ya. Pokoknya hitungannya dengan mata uang. Nah, terus project cost management atau manajemen biaya project ya, ini adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa project dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Jadi cost-nya itu harus di manage gitu, harus diatur supaya tidak terjadi over budget.
Nah, terus kemudian ini ada tahapan cost management project atau biaya manajemen project. Nah, di sini terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen project. Yaitu yang pertama adalah perencanaan sumber daya atau menentukan sumber daya, berapa banyak source atau sumber daya yang akan digunakan. Terus ada cost estimating, di mana di sini membuat sebuah estimasi dari biaya dan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Terus kemudian ada juga namanya cost budgeting, di mana di sini dia mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada setiap kegiatan. Nah, di sini biasanya dijadikan acuan untuk membuat sebuah baseline atau diukur kinerjanya, pengukuran kinerja. Kemudian juga cost control, di sini definisinya itu mengendalikan perubahan dana project gitu ya. Kalau misalkan ada penambahan ataupun ada perubahan proyeknya tersebut. Lalu kemudian ada yang namanya cost estimation tools dan juga teknik gitu. Jadi cost estimation tool dan juga teknik ini adalah sebuah tools, alat gitu ya, dan juga teknik yang digunakan untuk ya melakukan estimasi biaya. Gitu. Nanti di sini ada istilah namanya cost control, yaitu suatu proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam memonitoring kinerja. Nah, tadi cost estimation tools dan juga teknik itu ada yang namanya analogous estimate atau istilahnya top down estimate. Artinya di sini dia akan mengestimasikan biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Gitu. Jadi dia ketika menentukan perkiraan biaya, nah dia bisa pakai model atau teknik yang namanya analogous estimate. Dia ini mengestimasikan dengan proyek yang sebelumnya pernah ada gitu, yang mirip-mirip. Nah, itu dia estimasi biayanya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya bottom up estimate. Nah, bottom up estimate ini dia estimasinya berdasarkan setiap modul atau paket pengerjaan ya, yang paling terkecil dan juga menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Kemudian ada juga yang namanya teknik parametric modeling, yaitu di mana di sini estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Oke, terus tadi ini ya, jadi cost control itu adalah suatu proses dalam pengendalian biaya. Gitu, jadi ya bagaimana biaya itu bisa dikendalikan, termasuk dalam model monitoring kinerja. Gitu ya. Nah, ini model pembiayaannya ini dia harus bisa ya menyesuaikan dengan penggunaan baseline time. Gitu. Jadi ya budget yang dikeluarkan itu harus benar-benar sesuai dengan perhitungan. Gitu. Nah, di sini ada aktivitas pengendalian biayanya itu di cost controlnya tadi. Nah, itu proses dalam pengendalian biaya, contohnya misalkan kayak memonitoring kinerja pembiayaan, terus juga meyakini bahwa perubahan yang ada itu hanya sesuai dengan baseline yang sudah ditentukan. Terus juga memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Gitu. Jadi sebagaimana mungkin ya cost-nya itu tadi ya dikendalikan gitu, jangan sampai dia terlalu over gitu ya, terlalu over. Terus juga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian ada yang namanya Earned Value Management atau AVM. Nah, ini juga merupakan sebuah tools atau alat bantu yang penting yang digunakan di dalam pengukuran kinerja proyek. Jadi AVM itu atau Earned Value Management itu adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan juga data biaya. Nah, untuk menggunakan AVM harus dibuat terlebih dahulu baseline untuk mengetahui proyek, gitu ya. Untuk kita bisa mengevaluasi proyek
apakah dia sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek juga harus diperbarui. Itu juga harus ada reportnya. Nah, ini ada istilah-istilah di dalam Earned Value Management atau FVM yang digunakan. Istilahnya itu ada yang namanya PV atau Planet Value. Itu adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas. Kemudian ada juga yang namanya IC, Actual Cost. Nah, itu adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Kemudian ada juga yang namanya SV, Schedule Variance. Nah, ini adalah variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Terus kemudian ada juga EV, Earned Value. Ini adalah estimasi nilai atau value dari pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai. Berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian ada juga namanya CV atau cost variance. Nah, ini adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Ada juga CPI, Cost Performance Index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu yang ditentukan. Nah, terus yang terakhir ada Schedule Performance Index atau SPI, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, ini ntar ada rumusnya ya, rumusnya yang digunakan di dalam perhitungannya. Nah, terus yang terakhir analisa cost benefit. Analisa cost benefit ini dalam metode perhitungan investasi pengembangan teknologi informasi. Nah, ini merupakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan gitu. Jadi dia lakukan analisa cost benefit. Jadi dia perbandingan antara pengeluaran dan juga keuntungan yang akan dia dapat. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi di mana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible. Tangible itu artinya dapat diukur ya, dan cenderung mudah diukur atau measurable secara kuantitatif. Gitu. Jadi poinnya yang kita bahas adalah tentang bagaimana memanage sebuah biaya cost gitu ya, supaya dia seimbang dengan benefit yang akan didapatkan. Gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya terlalu banyak, padahal keuntungan yang didapatkan tidak senilai dengan biaya tersebut, atau sebaliknya gitu ya. Benefitnya banyak, tapi cost-nya sedikit. Semua harus seimbang.